Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 20 Mei 2026 dengan judul Perpecahan dalam Kelompok. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada awal tahun 1854, pikiran James dan Ellen G. White sudah mantap tentang perlunya lebih banyak tata tertib dan struktur di antara para pemeluk Sabat. James tidak hanya menganggapnya penting, tetapi ia juga percaya jika tanpa tata tertib dan struktur, maka gerakan itu tidak akan mengalami banyak kemajuan. Oleh karena itu, ia dapat menulis pada bulan Maret bahwa Allah menunggu umatnya untuk menjadi benar, menjadi tertib dalam penginjilan, dan menjunjung tinggi standar kesalehan sebelum ia menambahkan lebih banyak lagi ke dalam jumlah kita. Fakta bahwa Advent Hari Sabat juga menghadapi penentangan yang terorganisasi pertamanya pada saat itu tidak diragukan lagi, semakin memperkuat keyakinan James tentang topik tersebut. Pada awal tahun 1854, dua pendeta, H.S. Case dan C.P. Russell, telah menentang James dan Ellen G. White. Dalam musim gugur tahun itu mereka mulai menerbitkan publikasi sendiri, yaitu Messenger of Truth, yang mereka harapkan tidak hanya akan menyaingi Review and Herald, tetapi juga akan menarik sejumlah besar penganut hari Sabat ke dalam pengaruh mereka. Bersamaan dengan munculnya kelompok Messenger of Truth, 2 hari 4 pendeta penganut Sabat di Wisconsin juga membelot. J.M. Stepson dan D.P. Hall mulai mempromosikan pandangan tentang milenium temporal dan pandangan tentang masa mendatang yang menyatakan bahwa ada kesempatan kedua untuk pertobatan selama milenium. Tak lama kemudian, kedua pendeta Wisconsin itu bergabung dengan kelompok Messenger dalam menentang kepemimpinan White. Dengan begitu banyak orang-orang yang tidak sejalan di antara mereka, tidak mengherankan bahwa para penganut Sabat selama paruh kedua tahun 1850-an semakin banyak menulis artikel yang mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang prinsip-prinsip Alkitab terkait dengan tata tertib gereja dan penumpangan tangan kepada pemimpin yang disetujui Tuhan itu baik. Dia bahkan membantu umatnya belajar dari perpecahan dan masalah-masalah di tengah-tengah mereka. Begitulah yang terjadi di gereja Kristen mula-mula. Sebagai hasilnya, kita memiliki surat-surat berupa nasihat Paulus yang luar biasa kepada Timotius dan Titus yang menguraikan prinsip-prinsip Alkitabiah tentang organisasi. Selain itu, surat-surat yang ditulis oleh Paulus, Yakobus, Petrus, Yudas, dan Yohanes membantah ajaran-ajaran sesat dari mereka yang menyimpang, tanpa bimbingan Tuhan untuk melewati masalah-masalah yang terus diakibatkan oleh para guru palsu tersebut. Gereja akan semakin menyedihkan di setiap zaman. Tolonglah kami, Bapa, untuk menyadari lebih jelas bagaimana Engkau dapat menggunakan situasi yang sulit untuk menumbuhkan gereja-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.